Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Hamdalah TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, berjumpa lagi dengan saya Ajis Dado dalam acara Bilik Ramadan. Anda bertanya, Ustadz menjawab. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, hari ini kita sudah memasuki puasa yang ke-18. Kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan ibadah puasa yang sudah kita lakukan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan jadi wasilah Allah turunkan cucuran rahmat dan ridhonya untuk kita semua. Sahabat Hamdalah TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hari ini kita kembali akan berbincang-bincang dengan guru kita Al-Mukarram Ustadz Burhan Ubaidillah STHI, yang alhamdulillah beliau sudah ada di tengah-tengah kita. Nah, berkaitan dengan hal tadi juga Ustadz, kalau ada seorang wanita yang keluar rumah bekerja tapi tanpa ada izin suami, ini kan juga banyak yang dilakukan. Betul. Karena memaksakan diri gitu. Tanggung nih, udah kuliah, udah apa, udah pendidikan, kemudian mereka tetap memaksakan diri untuk keluar rumah. Ini puasanya gimana Ustaz? Apa tergolong yang berat, tergolong yang berdosa, atau tergolong yang seperti apa nih kalau gini? Semakin luas nih penjelasan ini Ustaz ya. Laki-laki, perempuan ketika masih sendirian berbeda statusnya dalam pandangan agama bila mana sudah berkeluarga. Laki-laki, perempuan jika masih sendirian, masih bujang, masih gadis, maka manusia yang harus dia hormati dan harus dia taati adalah kedua orang tuanya. Kedua orang tuanya. Kalau masih single. Iya, masih single. Masih bujang, masih kayak kita dulu lah. Iya. Atau masih perawan, maka orang yang paling harus dipatuhi, dihormati adalah orang tua, terutama adalah ibu. Baik. Tetapi jika sudah menikah, pandangan agama berbeda. Iya. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Setiap pemimpin akan ditanyakan apa yang dipimpinnya. Di dalam tanggungannya apa. Maka ra'in dalam sebuah keluarga sebelum dia menikah, masih bujangan, masih gadis, ra'innya adalah kedua orang tua. Maka orang tua berkewajiban untuk menata, mengatur, mendidik, mengarahkan daripada anak dan putra-putrinya. Ketika sudah menikah, maka ra'innya bukan orang tua lagi. Nah, ketika sudah menikah, maka satu, jika dia adalah seorang perempuan, sudah menikah, sudah punya suami, maka yang harus dia taati dan hormati yang pertama adalah suaminya. Bukan orang tuanya lagi. Karena sudah menikah. Berbeda dengan laki-laki. Kalau laki-laki, baik dia masih sendiri, masih bujangan, ataupun sudah menikah, maka orang yang paling dia taati dan patuhi adalah tetap kedua orang tuanya. Baik masih sendiri maupun sudah menikah. Berkeluarga. Tetapi kalau perempuan ketika masih gadis, orang yang paling harus dia patuhi adalah kedua orang tuanya. Kalau masih gadis. Tapi kalau sudah menikah, maka yang harus dia patuhi, yang harus dia hormati, tunduk atas perintahnya adalah suami. Jangankan kerja yang tidak wajib baginya, puasa sunnah, Senin Kemis, tetapi suaminya ada dan ia tidak meminta izin, maka haram baginya berpuasa. Apalagi jika konteksnya bekerja yang secara naluri bagi perempuan tidak begitu ditekankan baginya, karena nafkah wajibnya kepada suami. Baik. Maka disinilah perlunya komunikasi, perlunya keterbukaan, perlunya bagi-bagi job desk dan tugas dalam kerumah tanggaan. Siapa yang jadi supir, siapa yang jadi tumpangnya, siapa yang jadi imam, siapa yang jadi makmumnya. Pertanyaannya, biasanya kalau imam yang ngatur kan? Siapa tuh? Suami. Ketika suami ruku, makmumnya kudu ruku. Artinya ini adalah sebuah kepatuhan, sebuah ketundukan. Itulah gambaran bagaimana Rasulullah SAW berkata, baiti jannati. Sebaik-baiknya manhaj keluarga adalah manhaj madrasah, manhaj musola, manhaj masjid, di mana di musola, di masjid imamnya adalah seorang suami. Satu. Tetapi bukan berarti makmumnya kudu banyak. Jadinya pemaknanya berbeda. Berarti boleh banyak, jangan dibahas. Beda lagi. Ini konteksnya masalah ketaatan. Siapa yang harus taat, siapa yang harus ditaati. Baik. Berarti seorang istri yang bekerja pun harus dapat izin dari suami supaya berkah, supaya langkahnya benar-benar adalah kebaikan, langkahnya menjadi kifarat bagi dosanya, karena ada ridho seorang suami. Ridho seorang suami. Dan seorang wanita yang diperbolehkan untuk berbuka pada saat dia
melakukan suatu pekerjaan yang amat sangat berat di dalam pekerjaannya, dan memang pekerjaannya syariat, dan memang tujuannya bukan sebagai tulang punggung utama, dan ditambah yang tiga atas ridhonya suami. Kalau dia niat untuk menjadi tulang punggung suami, maka itu tidak diperbolehkan. Tidak diperbolehkan karena bukan tugas dia. Bukan tugas dia. Apalagi jika tanpa dan izin suami. Nah, kalau berkaitan dengan pekerja keras gimana, Ustaz? Baik. Orang yang kerja di jalan itu kan ada ya, betul, banyak lah pekerja keras yang Masya Allah ya. Yang harus kita garis bawahi adalah di luar daripada aktivitas manusia, semua hakikatnya orang yang beriman kudu puasa. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam. Dalam kondisi apapun, secara mendasar hukum asal orang yang beriman wajib berpuasa. Satu, terpenuhinya syarat kewajibannya. Apalagi jikalau dia kondisinya memenuhi syarat sahnya, maka tidak ada alasan untuk tidak berpuasa. Bagaimana jikalau situasi kondisinya yang harus ia hadapi dalam kehidupan ini pekerja keras? Maka di awal kita katakan pula bahwa ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menetapkan syariat ini tidak sama sekali bertujuan memberatkan kepada pelaku daripada agama ini, termasuk adalah puasa. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wa 'alal ladzina yutikunahu, kepada orang-orang yang memang berat dengan berpuasanya dan puasanya berat untuk dia jika dipaksakan karena menghadapi suatu hal kondisi yang memberatkan kondisi ini untuk dipaksakan disertai dengan puasa. Kayak tadi umumnya pekerja keras, dia bekerja, kerjanya keras, berat, dan jikalau kerja berat ini bareng-bareng dengan sambil berpuasa, ini akan berat baginya. Amat sangat berat baginya. Amat sangat berat. Nah, bagaimana konteksnya daripada agama memandang ini secara umum? Daripada potongan frasa ayat tersebut adalah Allah mempersilahkan, memperbolehkan kepada pihak-pihak tertentu yang menghadapi situasi kondisi yang berat dan memberatkan dirinya jika dipaksakan disertai puasa. Maka fa'alaihi fidyatun, bisa dengan fidyah. Kepada siapa yang fidyah? Yaitu adalah kepada orang lansia, sakitnya berat, dan dalam keadaan orang sakit, jika dalam keadaan dipaksakan puasa, maka akan berat baginya. Maka Allah mempersilahkan dan diboleh dengan diganti dengan fidyah. Jika sakitnya itu memang tidak ada harapan untuk sembuhnya. Jadi setelah Ramadan memang sakitnya parah, tidak berkelanjutan, maka diperbolehkan dia tidak berpuasa dan ganti perharinya dengan fidyah. Diganti dengan fidyah. Nah, akan tetapi jangan disalahartikan. Apakah setiap orang yang menghadapi kepayahan, apakah setiap orang yang menghadapi berat kehidupannya dan ia boleh tidak berpuasa diganti dengan fidyah? Oh, tidak. Hanya orang-orang tertentu yang tidak berpuasa dan boleh tidak berpuasa diganti dengan fidyah. Tidak semua orang yang menghadapi situasi kondisi berat di dalam kehidupannya lantas dia boleh mengganti fidyah. Enak yang kaya dong kalau begitu. Bagaimana kalau yang miskin? Miskin kerjanya keras, miskin kerjanya pontang-panting. Bagaimana fidyahnya? Dia aja miskin, dia fakir. Bagaimana mengganti buat fidyahnya? Fidyah kan materi. Bisa pakai uang, bisa pakai bahan makanan. Nah, bagaimana ini menutupi ini? Sedangkan dia pun dirinya sendiri masih membutuhkan. Maka tidak boleh disalahartikan daripada pemahaman ayat ini. Maka berkaitan dengan pekerja keras, boleh secara umum berbuka puasa, tetapi dengan beberapa syarat. Baik. Jadi tidak semata-mata orang bekerja keras, katanya kan Allah itu maha sayang, Allah itu kan maha pemurah, Allah tidak menyusahkan manusia kok. Langsung buka. Boleh aja berbuka. Karena landasannya pekerja keras. Berat yang ia lakukannya jika dia dipaksakan disertai dengan berpuasa. Maka tidak boleh langsung potong dan banding aja, nggak usah berpuasa kita mah pekerja keras ini. Niat dari malam udah nggak puasa. Ada beberapa syarat yang perlu ditekankan bagi saudara-saudara kita bekerja keras, apapun bentuk daripada pekerjaannya itu. Yang pertama, pekerjaannya tidak bisa ditunda di bulan Syawal. Harus dikerjakan pada bulan Ramadan. Ini paling penting. Apakah pekerjaan itu memang harus dikerjakan di bulan puasa? Apakah masih bisa digeser? Kalau masih bisa digeser, lantas dia bekerja keras, maka tidak boleh berbuka. Tidak boleh itu ya. Karena ada alasan, masih ada dong. Bisa dikerjakannya. Bisa. Satu, jika masih bisa digeser
ditunda sampai ke bulan Syawal, dan itu memang bisa. Dan jika dipaksakan di bulan puasa, seharusnya kan digeser. Harus digeser. Bisa kapan-kapan saja. Dipaksakan, maka jika dia bekerja dan keras banting tulang, membuat kepayahannya, dia jika berpuasa dosa berbukanya. Masya Allah. Baik. Yang kedua, boleh berbuka puasa bagi pekerja keras. Yang kedua, jika memang tidak bisa dilakukan di malam hari. Kalau masih bisa di malam hari. Kalau bisa di malam hari, maka digeser ke malam kerjanya. Jadi siang buat istirahat. Buat dia puasa. Buat puasa. Malam harinya dia bekerja. Malam harinya dia bekerja. Baik. Sampai dari maghrib kan setelah selesai iftar bisa kerja tuh. Bisa kerja sampai menjelang imsak, sahur bareng kan teman-teman itu bisa saja. Bisa betul. Jadi diputar balik. Jadi siangnya buat istirahat, malamnya buat bekerja. Allah tidak menyusahkan kok. Ada solusinya. Selalu pasti ada jalan keluarnya. Permasalahannya adalah jika manusia memaksakan diri. Kebanyakan padahal Allah memberi pilihan. Jika dipaksakan betul di siang hari, padahal bisa dilaksanakan di malam hari, dan kerjanya itu adalah berat dan memberatkan dirinya, lantas kesimpulan boleh tidak berpuasa, maka berbukanya tergolongkan berbuka puasa yang dilarang oleh agama. Masya Allah, berdosa berarti itu ya? Iya. Masya Allah. Itu baru dua nih? Baru dua. Subhanallah. Yang ketiga, syaratnya itu, satu, jika memang tidak bisa di bulan Syawal, satu, tidak bisa di malam hari, katakanlah alasannya pendek waktunya. Yang ketiga, tetap pekerja keras ini harus niat di malam hari. Tetap dia niat berpuasa di malam hari. Memang besoknya walaupun dia kerja keras, tetap kudu niat berpuasa. Berarti tetap aja dia setelah terbit fajar dia harus berpuasa. Berpuasa, diawali dengan puasa. Jadi jangan begini, besok saya kan kerja keras. Pasti kan boleh berbuka, nggak usah puasa. Ketika dia berniat esok hari untuk tidak berpuasa, maka ketika esok harinya dia bekerja keras dan tidak berpuasa, maka ketika tidak berpuasanya dia dalam keadaan berdosa. Masya Allah. Maka malamnya tetap dia harus berniat di malam hari untuk puasa di esok hari. Itu yang ketiga. Yang keempatnya adalah bukan hanya niat, tetapi awal paginya, subuhnya diawali dalam keadaan berpuasa. Baik. Jadi jangan begini, malamnya sih niat. Tetapi ketika pagi, nanti kan kerja keras nih, minum aja dulu. Langsung buka. Berarti dia mengawali harinya dengan pembatalan puasa. Bukan dengan niat untuk permasalahannya, ketika pagi hari dia makan, dia minum, pekerjaannya, dia udah bekerja belum? Belum bekerja kan? Maka ketika sengaja dia membatalkan, itulah kesalahan pertamanya. Masya Allah. Disitulah dia berdosa tuh. Berdosa, karena belum tentu dia akan bekerja. Dia diawali harinya dengan makan minum, karena alasan beberapa saat jam kemudian akan bekerja keras. Maka tidak boleh seorang bekerja keras di awal harinya dengan keadaan tidak berpuasa. Harus diawali dalam keadaan berpuasa. Udah berapa tuh syarat? Empat ya. Yang kelima. Baik. Syarat pekerja keras boleh tidak berpuasa dan boleh berbuka puasa. Satu, dia berniat untuk tetap bekerja, bukan untuk melampiaskan nafsunya karena boleh berbuka. Jadi niatnya kerja aja. Bukan niat untuk mendapatkan rukhsah. Saya masuk supaya nggak puasa, kerja berat aja deh. Nanti kan kalau kerja berat boleh buka puasa. Niatnya bukan untuk mendapatkan keringanannya, tapi niat awalnya memang untuk bekerja. Jika memang niatnya awalnya untuk mendapatkan rukhsah, untuk melampiaskan dia ketika berat kerjanya, maka itu tidak diperkenankan. Tetap niatnya kudu niat memang bekerja untuk kerja itu, bukan untuk melampiaskan kan dapat rukhsah dari Allah Subhanahu wa taala. Ada lagi Ustaz nih? Kalau ditambah ada lagi. Masih ada lagi. Ada berapa ini tuh? Udah 5 nih, udah 5 nih. Baik. Yang terakhir. Hal yang tak kalah pentingnya, yaitu adalah dia harus mengetahui bahwa
bulan Ramadan adalah bulan di mana diwajibkan kepada orang-orang yang beriman untuk berpuasa. Untuk berpuasa. Jika dia menampikkan daripada landasan agama ini, lantas dia memaksakan dengan egonya, dengan ambisinya, bekerja keras dan menghalalkan segala cara dengan hawa nafsunya, maka berbuka puasa bisa berdosa baginya. Masya Allah. Baik. 6 jadinya Ustaz. Jadi 6. Sahabat Hamdalah TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, demikian bincang-bincang kita bersama dengan guru kita Al-Mukarram Ustadz Burhan Ubaidillah yang telah membahas tentang wanita yang bekerja keras lalu kemudian mereka diperbolehkan untuk berbuka puasa. Sampai berjumpa lagi dengan saya Aziz Dado dalam acara Bilik Ramadan. Anda bertanya, Ustadz menjawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.